Terungkap siasat Rafael Alun Trisambodo samarkan hasil gratifikasi, libatkan keluarga untuk pencucian uang. Proses hukum terhadap mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, terus bergulir. Sidang perdana Rafael Alun Trisambodo digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, kemarin. Dalam sidang tersebut, terungkap siasat Rafael Alun Trisambodo dalam mendapatkan gratifikasi dan menutupinya hasilnya. Hal itu terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Rafael Alun Trisambodo didakwa melakukan dua tindak pidana. Pertama adalah menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah, kedua melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah 16.644.806.137 rupiah, kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Dua tindak pidana itu dilakukan mantan pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2010 dan tahun 2011 sampai tahun 2023. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat di DJP, Rafael bersama istrinya mendirikan perusahaan bernama PT Arta Mega Ekadana, ARME. Perusahaan itu didirikan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Istri Rafael Alun, Erni Mike Torondek tercatat sebagai komisaris dan pemegang saham PT ARME. Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Siasat Rafael Alun dapatkan gratifikasi. Dalam dakwaan terungkap siasat Rafael Alun dan istrinya bisa mendapatkan gratifikasi hingga belasan miliar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat di DJP, Rafael Alun bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Keduanya mendirikan PT Arta Mega Ekadana, PT ARME, pada tahun 2022 dengan menempatkan Erni Miker yang merupakan istri sebagai komisaris utama. Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha di bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Namun, dalam operasionalnya, PT ARME memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut seorang konsultan pajak bernama Ujeng Arsatoko. Konsultan pajak direkrut untuk bisa mewakili klien PT ARME dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, ayah Mario Dandisatrio juga mendirikan PT Cubes Consulting pada tahun 2008 dengan menempatkan adik dari istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan komisaris. Rafael juga mendirikan PT Bukit Hijau pada tahun 2012 dengan menempatkan istrinya sebagai komisaris di mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha di bidang pembangunan dan konstruksi. Dari tiga perusahaan inilah mereka menerima gratifikasi itu. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Erni Mike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16.644.806.137 rupiah. Papar Jaksa KPK. Libatkan keluarga untuk samarkan hasil gratifikasi. Diuraikan Jaksa, Rafael Alun dan istrinya sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Di antaranya, menempatkan modal ke PT Statika Kensa Prima Citra, SKPC, sebesar 315 juta rupiah dan uang sebesar 5.152 juta rupiah yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo. Keduanya disebut juga menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT SKPC ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo sebesar 175.711.882 rupiah.
Selain itu, Rafael bersama istrinya melakukan pembelian 1 unit ruko di Jalan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, 1 bidang tanah dan bangunan di perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kaf 112, Jakarta Barat, 1 bidang tanah di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat. Kemudian, 1 unit rumah di Jalan Mendawai I nomor 92 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 bidang tanah dan bangunan di Sentul Golf Mediterania 2, Jalan Pangandaran Golf. Kabupaten Bogor, 1 bidang tanah dan bangunan di Simpruk Golf 15 nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 bidang tanah di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, 1 bidang tanah dan bangunan di Jalan Wijaya 4 nomor 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 bidang tanah di Jalan Ibdat Tut Harsono Yogyakarta, 1 bidang tanah di Jalan Bukit Zaitun nomor 116 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. 1 unit mobil Toyota New Camry 2, 4 VAT warna silver metallic dengan plat nomor B8, 08ET, 1 bidang tanah dan bangunan di Jalan Santan 1 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 2 bidang tanah di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Kebanyakan dari aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan Ernie Meike Torondek selaku istri Rafael dan Irene Suheryani Suparman selaku ibu Rafael. Salah satu aset di Simpruk Golf 15 nomor 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibeli Rafael dari Grace Dewi Riyadi dengan harga 5,75 miliar rupiah. Terdakwa menempatkan dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut atas nama orang lain dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak, kata jaksa. Berikut uraiannya pencucian uang Rafael Alun selengkapnya. Membayarkan atau membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan. 1. Membeli tanah atas nama Ernie Meike Torondek di Jakarta Barat dengan nilai 64 miliar rupiah. 2. Membeli ruko di Jalan Meruya Utara, Jakarta Barat, dengan harga Rp122.694.000. 3. Membeli tanah seluas 1.369 meter persegi di Jakarta Barat seharga Rp1.097.938.000. 4. Membeli rumah seluas 324 meter persegi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp3,5 miliar. 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 324 meter persegi di Sentul seharga Rp922 juta. Tahun 2010, tanah dan bangunan tersebut dijual seharga Rp1.079.855.000. 6. Membeli tanah dan bangunan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seharga Rp5,7 miliar. 7. Membeli tanah di Melayang, Manado, seharga Rp325 juta. 8. Membeli tanah dan bangunan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp10 miliar. 9. Membeli tanah dengan harga Rp3 miliar di Yogyakarta. 10. Membeli 1 mobil Toyota New Camry seharga Rp300 juta. 11. Membeli tanah di Manado dengan harga Rp280 juta. 12. Membeli tanah di Sleman, Yogyakarta, seharga Rp398.482.000. 13. Membeli 2 bidang tanah di Umbul Harjo, Yogyakarta, seluas 932 m2 seharga Rp3 miliar. Menempatkan harta kekayaan di jasa keuangan. 1. Menempatkan modal ke PT Statika Kensa Prima Citra, PT SKPC, sebesar Rp315 miliar. 2. Menambahkan modal ke PT SKPC dengan mentransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo senilai Rp5,152 miliar. 3.
menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usaha di PT SKPC ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo, Rp1.175.711.882. Jaksa mengatakan, untuk menyamarkan transaksi penyetoran modal tersebut, Rafael Alun mengatasnamakan ibunya, Irene Suheryani Suparman dan Ernie Meike Torondek sebagai pemilik modal. Lebih lanjut, Rafael Alun juga menerima gratifikasi Rp11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa $2.098.365 Singapura dan $937.900 Amerika Serikat serta $14.553.857. Dari hasil penerimaan gratifikasi itu, Rafael disebut melakukan cuci uang untuk menyamarkan hasil pendapatan yang tidak sah itu. Atas perbuatannya, Rafael diduga telah melanggar Pasal 3 Ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.